Oke, teman-teman, baiklah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba, mengulik ya terkait dengan kerajaan Tarumanegara yang kita ketahui bahwa kerajaan Tarumanegara itu salah satu kerajaan tertua ya di Jawa Barat ya. Oke, Tarumanegara, oke langsung saja ke ceritanya ya. Tarumanegara merupakan kerajaan, eee, di Jawa Barat ya, eksis pada abad keempat sampai abad ketujuh. Jadi Taruma merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan meninggalkan artefak ya, jejak artefak di sekitar lokasi kerajaan ya. Pada saat itu kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Nah, kata Taruma itu berasal dari Taruma dan negara ya, kata Taruma negara ya. Negara itu berarti kerajaan, kemudian Taruma dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Nah, pada saat Citarum ditemukan, percandian yang luas yaitu percandian Batu Jaya dan percandian Cibuaya yang diduga merupakan peradaban peninggalan kerajaan Taruma. Nah, kita coba kulik ya dari sumber arkeologi terkait dengan kerajaan Tarumanegara. Ada sejumlah prasasti ya pada abad kelima. Prasasti tersebut diberi nama berdasarkan lokasi penemuan. Prasasti tersebut diantaranya Prasasti Cirutiun atau prasasti Pasir Kole Angke dan prasasti Kebon Kopi. Kemudian disusul dengan prasasti Tugu, prasasti Pasir Awi, kemudian prasasti Muara Cianten dan prasasti Cidang Hiang. Prasasti menyebutkan nama raja berkuasa adalah Purnawarman. Kita mulai dari data arkeologi. Pertama, prasasti Kebon Kopi atau istilahnya prasasti Tapak Gajah ya. Nah, prasasti ini di desa Ciarutiun atau Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada abad ke-19 oleh Hoppermans, tertulis pada bongkahan batu ya, andesit, rata dengan aksara Palawa dan Sanskerta. Dinamakan prasasti Tapak Gajah karena diapit oleh sepasang gambar kaki gajah. Pahatan pada prasasti ini tidak terlalu dalam, sehingga seiring dengan bertambahnya waktu, tulisan pada prasasti sulit untuk dibaca. Nah, pada prasasti bertuliskan di sini tapak sepasang tapak kaki yang seperti tapak kaki air wata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam dan kejayaan. Nah, ini prasasti tersebut mengutarakan bahwa raja yang berkuasa di Tarumanegara ya. Kemudian prasasti Tugu. Nah, prasasti Tugu itu di lokasinya terletak di dekat Kampung Batu Tubuh atau Kelurahan Tugu, Koja, Jakarta ya. Jakarta Utara ya khusus tepatnya. Kemudian prasasti ini keluar pada masa pemerintahan Purnawarman, ditemukan pada abad ke-10 Masehi, tertulis dalam bahasa Sanskerta. Aksara Palawa dalam bentuk
Sloaka dengan Metrum Anustup. Dari sekian prasasti yang ditemukan saat pemerintahan Raja Purnawarman, prasasti Tugu adalah prasasti yang paling lengkap, ya. Tidak menuliskan angka tahunnya, kemudian prasasti Tugu menerangkan penggalian Candrabaga. Nah, pada saat berkuasanya Raja Purnawarman itu terjadi penggalian sungai, ya. Penggalian sungai Gomati sepanjang 12 km atau 6.112 tombak, ya, atau ukurannya, oleh Raja Purnawarman, yaitu pada masa kejayaan Raja Tarumanegara, ya. Jadi pada masa pemerintahan Purnawarman itu terjadi puncak kejayaan Tarumanegara, ya. Pada tahun ke-22 Masehi pemerintahannya itu penggalian itu dimulai, ya, merupakan gagasan untuk menghindari bencana, ya. Karena di sana itu sering terjadi banjir, kemudian kekeringan, maka dibuatlah parit, ya, yang besar supaya bisa menampung air. Kemudian prasasti selanjutnya, bukti arkeologi selanjutnya adalah prasasti Cidang Hyang atau prasasti Munjul, ya. Lokasi prasasti ini di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, ya, makanya disebut dengan prasasti Munjul, ya, Kabupaten Pandeglang tepatnya. Lokasi masih di situ, ditemukan di tepi Sungai Cidang Hyang. Pada prasasti ini tertulis dalam bahasa Sanskerta, kemudian seperti sebelumnya, ya, aksara Palawa dan Metrum Anustup. Nah, tampak kehausan dan permukaan yang ditutupi lumut pada penemukan prasasti ini, namun tulisan masih bisa dibaca. Isi dari prasasti ini merupakan pujian kepada Sang Raja Purnawarman, ya. Prasasti ini pertama kali ditemukan tahun 1947 oleh Tubagus Rosjan dan diteliti pada tahun 1947. Nah, prasasti ini tulisannya bunyinya terkait dengan inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia, Narendra Hawa Jabhutana, yang berarti yang mulia Purnawarman, yang menjadi panji sekaligus raja. Kemudian bukti arkeologi selanjutnya adalah prasasti Ciaruteun. Lokasi prasasti Ciaruteun dekat dengan desa Ciaruteun, Kecamatan Cibung Bolang, Kabupaten Bogor. Ditemukan tepat di aliran Sungai Ciaruteun pada tahun 1863. Prasasti ini terbagi menjadi dua bagian. Prasasti Ciaruteun A yang bertuliskan dengan bahasa Sanskerta, kemudian aksara Palawa seperti prasasti sebelumnya, kemudian berisi 4 baris puisi India atau disebut dengan juga irama Anustup. Prasasti yang kedua, prasasti Ciaruteun B, berisikan goresan telapak kaki dan motif laba-laba yang belum diketahui maknanya. Menurut juru kunci prasasti Ciaruteun, simbol yang terdapat pada prasasti tersebut menandakan Raja Purnawarman yang gagah, perkasa, dan berkuasa. Prasasti ini memiliki ukuran 2 meter dengan ketinggian 1,5 meter, berbobot 8 ton. Nah, prasasti ini mempunyai arti. Saya bacakan artinya. Inilah sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Ialah telapak kaki yang mulia Purnawarman, raja di negara Taruma
atau Tarumanegara, raja yang gagah berani di dunia. Berdasarkan pesan yang terdapat pada prasasti Ciaruteun, kita mengetahui bahwa prasasti ini dibuat pada abad ke-5 dan menginformasikan bahwa pada masa lalu terdapat kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Purnawarman yang memuja Dewa Wisnu yang telah dipengaruhi oleh kebudayaan India. Terbukti pada nama raja yang berakhiran Warman dan tapak kaki yang menandakan kekuasaan pada zamannya. Pada tahun 1863, prasasti ini sempat hanyut diterjang banjir, sehingga tulisannya yang ada menjadi terbalik. Kemudian pada tahun 1903, prasasti ini dikembalikan ke tempat semula. Dan pada tahun 1981, barulah prasasti ini dilindungi. Kemudian prasasti Muara Cianten. Lokasi prasasti Muara Cianten terletak di Kampung Muara, Desa Ciaruteun, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1864 oleh Habermas dan para tokoh lainnya. Ukuran prasasti Muara Cianten sekitar 2,7 meter kali 1,4 kali 1,4 meter dengan jenis batu andesit. Hingga saat ini prasasti ini belum dapat dibawa sebab menggunakan huruf sangka atau ikal seperti huruf pada prasasti Pasir Awi dan Ciaruteun B. Kemudian prasasti yang selanjutnya adalah prasasti Jambu atau prasasti Pasir Koleangkat ya. Lokasi prasasti Jambu di Desa Parakan Muncung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Ditemukan prasasti ini merupakan pertama kali ditemukan merupakan perkebunan karet ya di Sadeng Jambu pada masa kolonial Belanda. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1854 oleh Jonathan Ring, diduga dibuat pada abad ke-5. Tulisan pada prasasti ini menyerupai segitiga berukuran sekitar 2-3 meter. Tiap sisinya bertuliskan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta dan terdapat pahatan sepasang telapak kaki. Nah, kemudian prasasti ini bertuliskan gagah, mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya, adalah pemimpin yang tiada taranya, yang termasuk Sri Purnawarman yang sekali waktu memerintah di Taruma dan yang baju ziarahnya terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh, hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Kemudian selanjutnya adalah berita dari luar negeri, yaitu berasal dari kerajaan Cina ya. Ya, ini berdirinya kerajaan berasal dari berita Cina itu kaitannya dengan perjalanan Fai Hin ya, seorang penjelajah ya dari Cina. Dia menulis di buku dengan Fa Kui Chi menyebutkan bahwa pada awal abad ke-5 di Yipoti banyak Brahma dan animisme. Pada tahun 414 Masehi, Fa Hin datang ke tanah Jawa untuk membuat catatan sejarah kerajaan Tolomo atau istilahnya kerajaan Taruma, dan singgah di Yipoti selama 5 bulan. Selain itu, berita dinasti Sui menuliskan bahwa pada tahun 1528 dan 535 utusan Tolomo telah datang dari sebelah selatan. Berita selanjutnya adalah berita dari dinasti Tang, menulis bahwa pada tahun 666
dan 669 putusan Tolomo telah datang. Dari berita tersebut dapat diketahui bahwa kerajaan Tarumanegara berkembang antara 400 sampai 600 Masehi, yang pada saat itu masa kepemimpinannya adalah Raja Purnawarman dengan wilayah kekuasaan hampir seluruh Jawa Barat. Kemudian naskah Wangsakerta. Nah, ini terjadi polemik karena di kalangan sejarawan, sebab naskah-naskah ini diragukan keasliannya sehingga sulit untuk dijadikan patokan atau sebagai sumber bukti sebelumnya. Pada tahun 1980-an, polemik di majalah Surat Kabar kalangan arkeolog terjadi, bahkan sampai diangkat ke Percaturan Nasional. Penulisan naskah Wangsakerta itu berlangsung selama 21 tahun di bawah pimpinan Pangeran Wangsakerta menggunakan kertas daluang. Nah, penulisan naskah Wangsakerta ini menjadi polemik yang bertahan selama 100 tahun. Bertahan selama 100 tahun. Dapat dikatakan bahwa naskah yang ada di Museum Sri Baduga merupakan naskah salinan. Dari hasil ini mendeskripsikan mengenai sejarah pulau-pulau di Nusantara. Bahkan uraian sejarah tertulis lengkap dan terperinci. Nah, ini yang perlu diklarifikasi. Kalau memang itu bukti sejarah, pasti naskahnya terpisah. Dan ini naskahnya sudah lengkap. Nah, ini perlu ditelusur lagi. Apakah naskah ini memang naskah asli atau naskah ini emang dibuat sesuai dengan keinginan penulis. Nah, itu perlu diteliti lagi dengan penelitian ya, supaya nanti terbongkar mana yang asli, mana yang bukan. Karena memang naskah ini benar-benar otentik ya. Otentik dalam artian lengkap, bukan sebagai sumber bukti. Dia lengkap ya. Lengkap. Kalau kita lihat, kalau kita kulik, kalau naskah kalau diruntut pasti ada bagian-bagian yang terputus dan tidak mungkin terdokumentasikan. Nah, ini naskah ini terdokumentasikan dengan baik dan lengkap. Nah, ini jadi pertanyaan, naskah ini asli atau tidak, atau memang dibuat untuk kepentingan penguasa atau kepentingan pada penguasa waktu zaman itu. Itu perlu dikulik lagi ya. Oke, berdasarkan tadi prasasti tadi, dari bukti sejarah, memang kerajaan Tarumanegara ini memang kerajaan yang luar biasa ya. Nah, banyak prasasti, hampir ya semua prasasti menyebutkan Purnawarman. Nah, itu merupakan bahwa tanda bahwa memang Raja Purnawarman itu menjadi tokoh utama, tokoh yang diagungkan waktu itu, zaman itu. Dan memang kalau tidak mungkin ya prasasti dibuat kalau dia tidak punya prestasi. Pasti dia punya prestasi yang luar biasa ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa dia punya prestasi di menguasai kerajaan-kerajaan kecil. Hampir 70 kerajaan itu dikuasai oleh Purnawarman ya. Dan bajunya terbuat dari besi itu menandakan bahwa memang Raja Purnawarman memang raja yang memang luar biasa besar, menggambarkan hampir semua prasasti yang ditemukan ya, baik di Ciaterum, kemudian prasasti gajah tadi ya, itu telapak kaki gajah ya tadi ya, itu menandakan bahwa prasasti itu sangat erat kaitannya dengan masa kepemimpinan raja tersebut dan masa kejayaan raja tersebut. Itu yang saya dapat simpulkan. Berarti memang
ada. Tidak mungkin kalau kerajaan itu, kalau kita simpulkan kerajaan itu memang ada. Tidak mungkin kalau ada bukti, kemudian bukti prasasti, kemudian ditambah lagi bukti dari kerajaan di luar seberang sana, dari Cina ya, dari dinasti Tang ya, itu sudah mencatat, bahkan dinasti yang lain juga mencatat ya, bahwa kerajaan Tarumanegara pernah bekerja sama dengan Cina ya. Itu membuktikan bahwa, dan punya catatan yang rapih dari mereka ya, membuktikan bahwa kerajaan tersebut itu memang punya pengaruh yang luar biasa di Nusantara. Nah, oke, sekian dulu pembahasan dari saya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.